Ini telah hadir langsung dari studio CNBC Indonesia, Chief Executive Officer PT KGI Sekuritas Indonesia, Bapak Antoni Kristanto. Selamat siang, Pak Antoni. Selamat siang, Iva. Baik, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Tadi kita sudah simak ya informasinya bahwa pelaku pasar saat ini tengah menanti arah kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, begitu ya, pada tengah pekan ini. Dan perkiraannya adalah The Fed mungkin masih akan mempertahankan suku bunga acuan sebelum melakukan penurunan pada bulan September. Pandangan Anda seperti apa, Pak Antoni? Kalau dilihat dari data-data yang terakhir, ternyata dengan dikembalikannya pengenaan tarif, ya, terakhir setelah sempat ditunda, ya, itu kelihatannya dampak ke CPI indeksnya memang tidak begitu kentara. Dan PPI-nya juga justru malah mengalami penurunan gitu. Jadi kalau saya lihat memang The Fed pasti akan kecenderungannya mungkin lebih dari 50% chancesnya untuk menurunkan suku bunga. Karena berarti dianggap bahwa kemungkinan adanya gejolak inflasi akibat dengan pengenaan tarif, impor menjadi lebih mahal, itu sepertinya memang akan teredam dan akan secara gradual itu impact-nya, sehingga tidak akan terjadi shock gitu. Oke, itu pada bulan ini begitu ya ekspektasi Anda tadi. Makanya kalau saya lihat mungkin The Fed akan mengkonfirmasi lagi mungkin akhir Juli ini tidak melakukan apa-apa mungkin, tapi September gitu pasti mereka sudah siap untuk menurunkan suku bunga. Oke, nah kalau kita lihat dengan spread-nya begitu ya, dengan suku bunga acuan dari domestik sendiri dari Bank Indonesia, kemarin kan juga sudah memangkas suku bunga begitu ya, seperti apa begitu dengan pertimbangan dari The Fed mungkin masih akan mempertahankan pada bulan ini sebelum akhirnya akan menurunkan pada bulan September begitu? Ya, saya rasa BI harus mulai menurunkan karena kalau kita kelihatannya justru inflasi yang sebenarnya juga sangat terkendali ya gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa BI sudah harus mulai sepakatlah untuk sama-sama menurunkan tingkat suku bunga juga gitu. Oke, berarti memang arahannya lebih cenderung ke pro growth begitu ya? Iya, pro growth ya. Baik. Gitu. Nah, concern Anda dari para pelaku pasar sendiri begitu melihat dinamika dan juga perkembangan. Tadi Anda menyampaikan dari sisi tarif sendiri memang sudah ada kesepakatan begitu ya, sudah mendekati juga penerapannya akan berlaku pada 1 Agustus mendatang. Kemudian juga kita ketahui tadi arah kebijakan dari bank-bank sentral ini juga sudah mulai bisa terbaca begitu ya. Meskipun sekali lagi kita juga masih akan menantikan begitu ya hasil atau keputusannya seperti apa. Tapi apakah ada concern tersendiri dari para pelaku pasar di pertengahan tahun 2025 ini akan kondisi market secara keseluruhan? Nah, yang terjadi di Amerika dengan di sini saya rasa kurang lebih sama, adanya perlambatan consumer spending. Itu yang ditakutkan. Inflasi nggak ada masalah, terkendali, tetapi yang menjadi masalah adalah consumer spendingnya. Ya kan, kalau kita baca mungkin belakangan ada Rojali dan Rohana yang lagi ramai itu ya. Tapi menurut saya memang kita melihat bahwa spending ini agak pelan gitu. Dan ini kalau tidak didorong dengan stimulus ekonomi dengan penurunan suku bunga itu mungkin juga akan berdampak terjadinya kontraksi kan begitu kan. Produsen kontraksi. Nah, ini yang berikutnya yang kita takutkan adalah dampak kepada lapangan pekerjaan gitu. Nah, seberapa jauh concernnya? Karena tadi balik lagi dari domestik sendiri kan Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga. Kemudian dari pemerintah juga dari sisi fiskal ada beberapa paket insentif yang sudah diberikan begitu, dilakukan juga oleh pemerintah di tengah tahun ini di saat libur sekolah begitu ya. Dan juga nanti ada paket yang saat ini juga tengah dipertimbangkan ya untuk akhir tahun nanti di libur Natal dan juga Tahun Baru begitu. Nah, ekspektasinya atau mungkin apa yang dianggap masih perlu di-boost lagi baik oleh pemerintah maupun juga kebijakan dari sisi moneter begitu? Nah, kalau dari sisi moneter memang tidak banyak tools yang tersedia ya. Karena di sisi lain penerimaan pajak kita juga mengalami penurunan ya kan, kurang lebih hampir 9% ya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kalau kita mau boost ekonomi ya pasti harus ada stimulus lah gitu loh. Nah, dengan tingkat suku bunga atau dengan BLT gitu ya, mungkin itu juga salah satu untuk mengebus perekonomian. Tetapi kita kalau lihat sekarang justru ada bagusnya bahwa tren daripada produk-produk komoditi seperti sawit dan segala macam kan harganya naik ya. Gitu.
Dan apakah ini juga sebetulnya sudah terlihat begitu dari laporan keuangan di semester 1 dan juga semester 2 akan tadi pelemahan pada consumer spending begitu sudah terlihat impact-nya juga kepada laporan-laporan keuangan dari perusahaan? Belum berdampak sih ya. Tapi kalau kita lihat seperti ya per Juni laporan keuangannya hampir boleh dikatakan perusahaan masih dalam kondisi stabil gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin kita akan lihat nanti bukan semester tapi kuartal ketiga. Oke. Nah, kita lihat di situ gitu. Oke, baik. Nah, strategi-strategi dari KGI Sekuritas sendiri ya di tengah dinamika market yang masih cukup terasa begitu seperti apa? Ya KGI memang pada saat dari Taiwan, kebetulan head office kita di Taiwan itu mau berinvestasi di Indonesia tentu lebih sifatnya mungkin long term ya. Paling enggak kita sekarang udah hampir dari 2017 ya, udah hampir 7 tahun juga lebih. Nah, kita memang fokus ke pengembangan digital. Kita lagi mencoba mengembangkan dengan basis AI juga gitu ya. Online trading dengan AI. Yang mana juga bisa mengidentifikasikan pola trading daripada nasabah begitu. Nah, itu yang salah satu mungkin menjadi kita punya nilai jual lah ke depannya nantinya. Gitu. Oke, ini menarik tadi ya, artinya melihat pola trading dari masyarakat begitu ya. Apakah ada satu hal yang bisa Anda simpulkan saat ini dan menarik perhatian? Well, kalau kita lihat dari trading kita nih sekarang lucu nih. Indonesia kita retail itu hampir kontribusi 45% ya kepada trading per day. Tetapi holdingnya hanya nggak lebih dari 20%. Berarti banyak orang adalah trader, not investor, gitu kan. Jadi kita dengan berkacamata ke situ, ya kita melihat bahwa memang perlu online trading yang sifatnya menyediakan kepada mereka informasi buat mereka trading instead of investing. Mungkin kapasitas investing mereka juga males lah invest lama gitu, maunya cari cuan aja gitu kan. Jadi perpindahan dari satu saham ke saham yang lain itu sangat dynamic sekali, sangat cepat sekali.